Toh cewek ini tuh tiba-tiba keluar dari badannya. Dan pas dia mau masuk lagi, ada yang narik dia dari belakang guys. Serem banget. Jadi suatu hari cewek ini tuh tidur malam-malam guys. Dan tiba-tiba dia kebangun dan ada di sebuah lift. Dia kaget banget nih. Akhirnya udah dia buru-buru cari lift ke kamar dia kan. Pas dia buka pintu, ternyata ada kayak biru-biru gitu di depan pintu orang. Dan pas dia lagi jalan ke lorong kamar dia, ada yang ngikutin gitu. Ada suara langkah kaki dan ternyata ada yang ngikutin dia guys. Dan sosoknya kayak gini, serem banget kan. Akhirnya dia buru-buru deh dari sini lari ke kamarnya. Dan pas dia sampai kamarnya, dia sadar kalau misalkan dia itu lagi sleep paralysis. Jadi keluar dari badannya gitu. Akhirnya udah dia pengen coba masuk lagi. Dan pas dia mau masuk, ditahan sama orang tadi. Dia bener-bener ditarik kayak gitu. Tapi untungnya dia bisa ngelepasin dari tangannya. Dan akhirnya dia berhasil masuk ke badannya lagi. Dan dia bener-bener kaget. Karena kalau nggak balik lagi, hilang dia guys. Serem banget. Anak ini terus-terusan makan dari robotnya sampai dia nggak mau makan lagi makanan dari buatan ibunya. Asli guys, endingnya parah banget. Jadi anak ini tuh sering banget sakit dan dia itu dirawat sama ibu tirinya nih. Dan karena dia nggak bisa main sama temen-temennya, nggak bisa keluar rumah, akhirnya bapaknya ngasih hadiah-hadiah robot kayak gini untuk nemenin main gitu. Robot itu canggih banget, bisa ngeliat makanan dan tahu bahan-bahan makanan itu apa aja, bikin makanan, ngajak dia main, semuanya ngehibur dia deh pokoknya. Dan dia bilang bahkan makanan robot ini lebih enak daripada makanan ibunya. Sampai suatu hari ibunya itu bikin lagi nih makanan karena ibunya tuh curiga sama robotnya. Karena anak ini ngerasa udah nggak enak nih, ibunya udah bikinin makanan, akhirnya dia mau makan tapi si robotnya narik. Ibunya langsung panik banget dan manggil bapaknya nih. Terus abis gitu robotnya ngasih makanan ini ke ibunya dan dia bilang, kamu dulu yang cobain. Kenapa? Karena ternyata selama ini ibunya tuh ngasih racun di makanannya, makanya anaknya sakit terus. Percobaan seorang anak yang didandanin jadi anak orang kayak gini. Dan yang kedua, didandanin jadi anak gelandangan kayak gini. Hasilnya bikin kaget parah di akhir guys. Jadi pas ditaruh di pinggir jalan kayak gini, kalau misalkan dia terlihat pakai baju bagus, orang tuh pada nyamperin kayak, mamanya kemana? Kamu rumahnya di mana? Jadi kayak khawatir gitu anak ini tuh hilang dari orang tuanya. Nah terus pas didandanin kayak gini, gak ada sama sekali yang nyentuh dia, gak ada sama sekali yang lihat dia bahkan. Dan juga pas dia didandanin rapi kayak gini juga, dia didatangin orang-orang dan dibilang cute dan lain-lain. Pokoknya dielus-elus gitu deh. Pokoknya orang tuh nggak ada yang sama sekali curigain dia. Dan pas didatengin kayak pakai baju gelandangan kayak gini lagi, orang-orang tuh pada pegangin tasnya guys, takut dicolong. Bahkan ini di akhir ada bapak-bapak yang manggil seorang petugas pelayannya untuk ngusir anak ini. Ini kan padahal artis doang ya. Anak ini tuh sampai sakit hati, sampai keluar guys, padahal dia cuma acting. Parah banget. Guys, kalian ada yang suka makan saus tomat gak? Asli guys, ini parah banget. Masa saus tomat ini dibuat dari pepaya dan tomat busuk terus diinjek-injek? Jadi setelah ditelusuri oleh busur investigasi dari SCTV, ada oknum yang gak bertanggung jawab yang bikin saus tomat yang terbuat dari tomat busuk dan juga pepaya busuk. Mereka ngebuat ini karena mendapatkan barang-barang ini kadang-kadang gratis dari pasar yang kayak udah dibuang sama penjual atau bahkan dijual secara murah karena udah busuk-busuk kayak gini. Dan hasilnya mereka bisa menghasilkan uang dari ya proses kayak gini. Dan nantinya dia akan sebarin nih ke tukang gorengan, ke tukang bakso, dan lain-lain. Belum lagi guys, setelah dipakein kayak gini disaring, dia tuh ditambahin boraks. Yang boraks itu peruntukannya bukan buat makanan, tapi pengawet kayu, pengawet kertas, dan lain-lain. Belum lagi nih ada pewarna baju guys, dipakein kayak gini biar warna merahnya tuh makin merekah. Biasanya ciri-cirinya warnanya mencolok, tidak mudah berjamur, terus nggak terdaftar di BPOM. Jangka panjang bisa mengakibatkan kanker. Keluarga ini tuh baru aja pindah ke rumah baru, tapi kenapa ya baju sama pakaian dalam itu sering hilang? Makanan di kulkas itu juga sering hilang setengah. Asli guys, ini serem banget. Jadi ini adalah kisah sebuah keluarga yang baru aja beli rumah yang tadinya itu sempat kosong 15 tahun. Tapi dia setiap tidur itu merasa diawasi. Tapi tiap dia ngecek ke kamar mandi, kemana, itu selalu nggak ada apa-apa, nggak muncul apa-apa, nggak ada keanehan. Bajunya dia, pakaian dalamnya itu sering hilang. Pas dia tanya ke adenya kayak merasa dituduh. Enggak kok, gue gak ngapa-ngapain. Makanan di kulkas juga sering hilang, kepotong kayak gini, padahal gak ada yang makan. Malam-malam dia juga sering bangun kayak ada yang ngawasin. Sampai waktu itu dia lagi tidur, pagi-pagi nemu surat kayak gini. Dan pas dibuka tulisannya kayak, cantik, aku melihat kamu. Dan dia pikir itu bercandaan adenya kali. Besoknya dia diajakin papanya untuk bersihin kamar mandi, untuk perbaikin. Pas bapaknya buka kaca ini, asli guys, dia nemu sesuatu di balik itu. Lanjut part 2.
Waktu dimintain bantuan sama bapaknya untuk perbaikin kamar mandi, ternyata bapaknya nemuin sesuatu. Jadi bapaknya itu kebagian tugas untuk ngeganti kaca ini nih. Pas bapaknya buka, bapaknya langsung kayak bengong. Terus pas dia nengok, dia bener-bener kaget karena ada ruangan lagi guys di sini. Dan di ruangan ini ditemuin baju, pakaian dalam dia yang hilang, bahkan potongan-potongan makanan yang berasal dari kulkas dia. Dan akhirnya polisi memperkirakan di situ tuh ada laki-laki dewasa yang udah tinggal di rumah mereka, mengawasi mereka, pakai pakaian mereka, bahkan makan makanan dari kulkas mereka. Tapi pas polisi cari itu bener-bener gak ketemu orangnya siapa, dan akhirnya ya udah kasusnya gitu aja berlalu. Sampai sekarang dia masih trauma untuk tinggal di rumahnya karena ya dia tetap merasa diawasi kayak ada seseorang, karena kan orang ini belum ketangkep-tangkep. Tetangga baru yang nyeremin banget, masa dia suka foto-foto cewek ini, habis gitu kayak suka dicetak fotonya terus diliatin tiap malam, pasti ini endingnya gak ketebak. Jadi di keluarga sebenarnya adem ayem aja nih, tiba-tiba ada tetangga baru yang memperkenalan diri, dan dia itu mulai kayak deketin bapaknya si cewek ini, kayak mulai saling sharing, dan kayak pokoknya pendekatan ke keluarga ini deh. Tapi anehnya orang ini tuh kayak selalu kayak ngeliatin nih cewek mulu, anak ini nih. Kayak tatapannya tuh beda ke anak ini, bahkan pas lewat aja tuh kayak dia ngeliat kayak, dia sampai kaget kan, bahkan besok pas mau sekolah, dia tuh kayak diintipin, terus habis itu pas bapaknya lewat, dia masuk dulu, terus pas bapaknya udah pergi, dia kayak foto-foto gitu, serem banget kan. Bahkan pas malam-malam mau tidur, itu dia ngeliat di teropong kalau misalkan si bapak ini tuh ngeliatin fotonya yang tadi, terus di tembok tuh banyak foto cewek-cewek juga. Bahkan tengah malam, diem-diem si bapak ini tuh lagi ngacak-ngacak sampah keluarganya. Asli guys, lanjut part 2, serem banget ini. Jadi pada waktu tengah malam orang pada tidur, dia ngegepin bapak ini lagi ngacak-ngacak sampah. Dan kalian tahu apa yang dia ambil? Itu bener-bener barang pribadinya nih cewek, dibawa kabur gitu aja. Dan dia panik dong, akhirnya ya udah mau gimana? Akhirnya dia tidur, walaupun dia semacam kayak menggigil gitu ketakutan. Sampai besoknya dia bangun pagi-pagi dan ada suara sirine polisi. Dia langsung kaget dong, ada apa nih? Kayak malam-malam gak ada apa-apaan deh. Pas dia bangun, dia langsung cari orang tuanya dong. Dan pas dia lihat, ternyata orang tuanya ditangkap polisi. Ini kenapa sih? Bahkan pas dia mau ketemu orang tuanya, dihalangin sama orang aneh ini. Dia marah-marah dong, kenapa gue dihalangin? Dia ada apa nih, kenapa ditangkap? Dan akhirnya orang ini, yang tetangga barunya ini ngejelasin kalau dia adalah anak yang sudah dicuri 14 tahun lalu. Dia diculik, akhirnya dirawat sama orang tua ini, dan akhirnya ketahuan sekarang. Semua ketahuan karena tes DNA. Kalau kalian ngelihat posisi kecoa tiduran kayak gini, jangan pernah dibantuin. Karena itu adalah salah satu cara untuk menghabisi nyawa si kecoa ini tanpa kita repot-repot ngambil sendal, ngambil sepatu, atau ngambil baygon. Jadi sebenarnya kecoa itu binatang yang kuat banget. Dia itu bisa nggak makan 1 bulan tetap hidup, nggak punya kepala tetap hidup, nggak bisa minum 1 minggu tetap hidup. Belum lagi larinya itu cepet banget dan bisa ngejar orang. Tapi ternyata musuh terbesar kecoa itu dirinya sendiri. Kalau kalian ngelihat dia posisinya udah terbalik kayak gini, itu bakal susah banget buat dia untuk balikin ke posisi semula, kecuali dia nabrakin dirinya ke benda-benda yang ada di sekitarnya. Biasanya dia tuh terbalik kayak gini akibat dia jatuh dari tempat tinggi, atau pas terbang tuh dia landingnya nggak bagus. Diamin aja, nanti dia perlahan-lahan akan hilang nyawa sendiri. Kecuali kalian mau bantuin posisi dia ke posisi semula, tapi itu mungkin bukan gua. Guys, kalian suka perhatiin semut gak sih? Mereka tuh kalau ketemu satu sama lain suka ngadu-ngadu kepala gitu. Itu sebenarnya ngapain sih? Ciuman. Jadi semut itu hidupnya berkelompok atau berkoloni. Jadi mereka kemana-mana tuh biasanya bareng. Dan mereka itu mengeluarkan zat kimia yang namanya itu feromon. Wangi feromon dari tiap kelompok semut itu biasanya beda-beda. Nah makanya pas ketemu gini mereka itu saling mencium apakah wangi feromonnya itu sama kayak feromon yang kelompok gue itu keluarin. Karena kalau beda mereka itu saling bertengkar. Nah kalau semut itu kan kalau kalian perhatiin jalannya itu kayak suka berbaris rapi kayak gitu kan. Ini tuh karena dia ngeluarin feromon dan ngikutin jejak feromonnya yang kelompok sebelumnya itu lakuin. Dan katanya kalau kalian mau ngisengin semut-semut ini yang lagi jalan lurus, kalian mau ubrak-abrik gitu ya, coba kalau ada di lantai, hapus tuh jejaknya kayak gini, dihapus.